Selamat pagi pemirsa Mencar TV, ketemu lagi bareng saya di sini pastinya di program JJK-nya Mencar TV, Jalan-Jalan Kang, Kremon Kang. Pada kesempatan kali ini, saya ini mendatangi salah satu kecamatan yang ada di Kota Banyuwangi, yaitu di Kecamatan Tegalimo. Tepatnya ini di Desa Ringin Pitu, Dusun Bayaterjo. Nah, di sini ini mayoritas warga atau masyarakat yang ada di Bayaterjo ini semua di sini tuh pengusaha bikin bata merah. Ya. Di sini tuh semua warganya kayaknya membuat kayak gitu pengusahanya. Dan kali ini saya dan pemirsa Jalan-Jalan Kang mau saya ajak untuk menemui atau mendatangi salah satu warga yang ada di Bayaterjo ini yang berusaha atau pengusaha bikin batu bata itu. Dan yang jelas bikin batu bata itu kelihatannya memang mudah, tapi kita juga belum tahu gimana prosesnya, apa kesulitannya seperti itu. Untuk itu, mari ikuti perjalanan saya di JJK-nya Mencar TV, Jalan-Jalan Kang. Kemana? Kali ini saya sudah berada di tempatnya ini di tempat di mana warga atau salah satu pengusaha yang bikin batu bata itu. Di belakang saya itu memang sudah banyak yang sudah jadi ataupun yang masih dalam proses penjemuran juga. Nah, kali ini saya akan menemui salah satu pengusahanya biar nanti kita juga pemirsa tahu bagaimana sih sebenarnya proses dari pembuatan batu bata itu sendiri. Nah, sepertinya di sana juga seperti kayaknya sudah ada bapaknya dan juga di sana juga ada bapak-bapak yang lagi sibuk-sibuk bikin batu bata. Yuk kita samperin pemirsa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dengan Pak siapa ini? Bapak Muhammad Sodik. Bapak Muhammad Sodik. Bapak Muhammad Sodik ini adalah salah satu pengelola batu bata ya, Pak? Kalau boleh tahu, sejak tahun berapa sih Pak berusaha bikin batu bata ini? Ini sampai 90-an. Tahun 90-an ya, berarti sudah lumayan lama ya, Pak ya? Lama. Sebenarnya bikin batu bata ini kan memang sih apa itu namanya? Kayak bahan-bahannya kan memang dari tanah ya, Pak. Tanah. Untuk bahan bakunya sendiri sebenarnya ini dari mana sih? Bapaknya ini tanahnya sendiri atau beli gitu? Kalau dulu itu tanahnya sendiri dulu. Ya. Kalau sekarang ini sini sudah habis, ambil dari mana itu tembok itu ke sana itu ya daerah sana itu. Ya. Oh, berarti ini bahannya juga beli gitu ya, Pak? Sekarang beli sekarang. Sekarang beli. Ya, dulu buka beli ya. Terus ini kan yang jelas prosesnya juga kelihatannya sih memang gampang sih ya, karena gampang. Untuk kesulitannya sendiri bikin bata itu apa sih, Pak, sebenarnya? Sebenarnya tidak ada yang sulitnya. Kalau dulu mah sulit, dulu tidak pakai mesin, sekarang sudah pakai mesin. Seperti gitu, itu ya. Terus semisal kalau sudah jadi batu bata seperti itu, terus biasanya ini bapaknya itu untuk menjualnya ada yang ngambil atau memang langsung disetorkan kemana gitu? Ini ada yang dari petani langsung cari, ada di Bali pun cari ke sini, ada itu mafia pun ada yang datang ke sini. Seperti itu ya. Terus biasanya itu bapaknya ini kalau menjualnya paling jauh itu daerah mana, Pak? Bali, Bali ya. Oke, Pak, nanti kita juga biar kita juga tahu, pemirsa juga biar tahu bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan dari batu bata itu. Iya. Mari kita sambil jalan lihat-lihat. Monggo. Oke, pemirsa, kali ini saya sama bapaknya untuk melihat-lihat
proses pembuatan batu bata. Ini caranya pakai mesin. Kalau sekarang pakai mesin kayak gini ya Pak ya. Oh, kalau dulu sebelum pakai mesin pakai apa sih Pak? Manual itu pakai kaki. Oh, pakai kaki gitu ya. Nah pemirsa, ini sekarang di sini bapak-bapaknya juga lagi ini. Ini proses apa nih namanya Pak? Ini pengolahan tanah ya. Ini lagi ya. Diselet. Nah pemirsa, ternyata buat batu bata itu ada proses penyeletannya juga, karena ini loh, sekarang di sini kita juga lagi melihat aktivitas untuk proses penyeletannya. Dan mungkin nanti setelah diselet ini mungkin mau iya, dicetak itu sebenarnya di sana. Oh iya, di sini ya. Ada yang kita jadi. Nah di sana juga lagi ada. Coba kita lihat ke sana ya Pak. Bang kita. Ini Bapak Narto yang bikin. Iya. Oh, jadi setelah diseleb itu langsung terus dicetak-cetak kayak gini ya Pak? Kayak gini. Ini pemirsa, setelah diseleb itu, ini adalah proses untuk pencetakan. Dan mungkin saya juga bisa untuk biar saya nyoba juga, biar bisa gimana caranya Pak ya Pak? Iya, pemirsa, saya akan coba juga. Di sini, ini adalah proses dari pencetakan itu sendiri, dan saya akan mencoba. Awal-awalnya gini ya Pak ya? Ya. Nah, dari sini. dari sini ya Pak ya. Oke, pemirsa, saya biar tahu juga gimana sih sebenarnya kesulitan atau cara proses pembuatan batu itu juga. Sudah cukup. Ini sudah cukup ya Pak ya? Ya. Nanti tekan-tekan. Ya, Tekan sini. kasih tekan, kasih tengah. Ya, kasih penuh. Ini kasih penuh ini. Ya. Ini biar penuh ininya. Oh, seperti ini ya. Iyalah. Nah pemirsa, ternyata memang cara pembikinan batu bata ini kalau dilihat dengan kasat mata sepertinya sih gampang, tapi ini memang butuh dengan teori. Kalau memang nggak ada, kalau kita bukan ahlinya mungkin juga belepotan juga. Ini pun saya bikinnya sepertinya agak seperti bingung juga. Ternyata memang benar-benar susah. Walaupun bagaimanapun kelihatannya itu gampang, ternyata memang benar-benar susah. Nah Pak, monggo diteruskan, mungkin nanti biar jadi. Kalau saya kayaknya nggak jadi nanti. Iya. Oke pemirsa, itu tadi saya mencoba memang untuk bikin batu bata. Cara-cara gimana? Ternyata memang bikin batu bata itu nggak segampang apa yang kita bayangkan seperti itu. Ternyata memang sulit banget. Dan biasanya Pak, ini kalau sudah dicetak kayak gini, ini terus dijemur. Oh, itu dijemur dulu, kadang sudah kering. Itu kasih kering dulu, terus disisir seperti macam ini. Oh, terus biasanya kalau dalam proses penjemuran itu sampai berapa hari sih Pak? Kalau ada panasnya bagus 1 hari sudah bisa. Oh, kalau panasnya bagus 1 hari sudah bisa. Terus biasanya dalam 1 hari seperti ini, Bapaknya ini bisa mencetak berapa ribu bata sih? Ini biasanya sampai jam 6 sampai jam 10 1.000 ya. Jam 10 malam? Jam 10 siang. Oh, jam 10 siang. Jadi cuma dari jam 6 sampai jam 10 dapat 1.000. 1.000. Wow, berarti lumayan banyak juga. Terus kan biasanya juga kadang ada proses untuk pembakaran. Itu biasanya kalau proses pembakaran itu menunggu berapa bulan sih, Pak? Kalau kering, kalau kenyang bagus itu 1 minggu sudah kering, sudah bakar masuk ke sana. Oh, seperti itu. Terus untuk proses pembakarannya sendiri sih katanya sih juga harus ada syarat-syaratnya tertentu, apa benar? Oh ya betul, ada syarat tertentu. Untuk pembakarannya sendiri sebenarnya ini apa enggak Pak? Sulit apa enggak sih? Sebenarnya ada yang sulit, kalau bisa tidak sulit. Kalau memang belum ya sulit lah. Kalau sudah biasa tidak ada sulitnya itu. Ya. Terus Pak, kemudian apa sih sebenarnya yang gendalanya? Kan biasanya namanya usaha, ada gampangnya juga, ada susahnya. Untuk kesulitan dari bikin proses bata ini sendiri apa sih sebenarnya kendalanya? Kendalanya cuma hujan saja. Oh, kalau hujan ya, karena kalau hujan nggak ada panas. Biasanya ya tidak panas ya. Biasanya 1 hari cuma jadi 2 hari. Seperti itu. Kering, nah, gitu. Oke pemirsa, itu tadi kita juga sudah mendengar gimana sih sebenarnya proses dari pembuatan batu bata itu sendiri. Dan habis kali ini nanti kita juga akan melihat-lihat bagaimana sampai jadinya. Karena mungkin nanti di sini ada ya proses pembakarannya apa enggak? Ada sana mau persiapan ya. Oke, nanti habis ini kita akan melihat juga ada di sana ada yang batu batanya sudah mulai ada proses pembakarannya. Itu tetap ikuti perjalanan saya di Zitikannya Mencar TV, jalan-jalan kaki.
pemirsa, kali ini saya bersama bapaknya sudah di tempat ini gimana ini proses pengeringan. Nah, Pak, ini proses pengeringannya ini gimana prosesnya ini, Pak? Ini kalau sudah dicetak ya, itu 1 hari sudah kering, itu baru disisir seperti ini. Oh, seperti ini. Iya. Maksudnya kayak dirapikan. Kayak dirapikan, gitu dirapikan itu ya. Tapi sudah boleh dipegang nih, Pak ya? Oh, boleh pegang. Nah, pemirsa, ini proses penjemuran selama 1 hari. Memang sih sudah kelihatan agak keras gitu. Cuman ini karena mungkin juga masih nanti kayak disimpan dulu gitu ya, Pak ya, ditata dulu sampai beberapa hari, kemudian nanti terus dibakar seperti itu ya. Memang kelihatannya seperti masih basah sih, tapi ini sebenarnya sudah keras gitu. Ini adalah prosesnya 1 hari untuk pembakaran. Setelah itu sama salah satu karyawannya pun juga dirapikan seperti itu, karena kalau nggak dirapikan di sini ada sisa-sisa tanah yang nggak gitu, Pak ya. Iya. Oke, nah. Oke pemirsa, kali ini nanti habis ini kita akan menuju ke tempat gimana persiapan pembakarannya. Jadi itu tetap ikuti perjalanan saya di Jadikannya Uncat TV, Jalan-Jalan Kang Semon kan. Nah pemirsa, kali ini kita sudah sampai, ini mungkin kayak proses yang mau bata yang sudah ditumpuk yang mau dibakar ya Pak, persiapan dibakar ya Pak ya? Ya sudah kering, Ini sudah kering. Ini keringnya nih kira-kira nih berapa hari nih Pak? 1 minggu sudah kering. 1 minggu sudah kering kayak gini, terus ini sudah siap mau dibakar. Tempat pembakarnya juga nggak di sini, tapi di tempat yang beda. Tidak di sini, tempat yang lain. Tempat yang lain pemirsa, ini ibaratnya ini kayak tempat penyimpanan yang sudah kering gitu, sudah kering selama 1 minggu disimpan di sini sebelum dibakar, disimpan di sini, dan itu di sana juga sudah ada beberapa bapak-bapak yang mau mengangkat untuk dibakar di tempat yang pembakarannya. Jadi itu habis ini ikuti gimana sih sebenarnya persiapan untuk pembakaran itu sendiri. Tetap di Jadikannya Uncat TV, Jalan-Jalan Kang Semon. Oke pemirsa, kali ini saya sama bapaknya sudah berada nih. Ini adalah tempat di mana untuk membakar bata itu sendiri. Jadi setelah tadi di sana ditumpuk, dinaikkan gerandong, itu dibawa ke sini, duduk di sini. Nah Pak, ini kan sekarang juga sudah ada yang mau persiapan untuk proses pembakaran. Iya. Sempat sudah hampir seperti candi ini tumpukannya. Iya. Ini tuh numpuknya sendiri ini juga pakai gimana Pak? Mana caranya gitu aja ya Pak? Iya, Terus untuk membakarnya sendiri tuh pakai apa Pak? Pakai batu bakar apa juga pakai peralatan kayak mesin gitu? Ya, pakai kayu aja itu. Pakai batu bata ya. Terus biasanya untuk pembakarnya ini sendiri memakan waktu berapa hari sampai jadi benar-benar? Biasanya kalau mulai jam pembakaran ya, mulai awal itu sampai jam 5 sore sampai jam 3 malam. Oh, jam 5 sore sampai jam 3 malam itu sudah benar-benar sudah jadi bata ya. Sudah jadi bata. Nah, terus untuk ini upacaranya untuk pembakaran itu sendiri memakan biaya banyak nggak sih Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya ya kalau ya cukup banyak. Kalau pembakarannya cuma berapa? Kalau penjaga jaya 50.000 itu ya
hampir 5 juta habis lah. Oh, kalau untuk biaya pembakarannya Biasa aja ya. pembakarannya. Karena saya juga dengar sih katanya kalau membakar bata itu memang prosesnya kayak kita punya hajatan seperti orang mantu seperti itu. Itu benar ya Pak ya? Iya. Nah, misalnya ternyata memang kalau benar juga sih katanya memang saya pernah dengar tuh biasanya itu kalau proses dalam pembakaran batu bata itu sendiri itu prosesnya seperti kita mau mempunyai hajatan mantu seperti itu kayak orang yang mau mengadakan pesta. Jadi memakan biaya banyak sekali. Terus Pak, untuk saat ini Bapak kesulitan nggak sih sebenarnya untuk menjual bata ini? Ya kalau kesulitan tidak, karena saya ini sudah lama, sudah ada 20 tahun lebih. Ya itu sudah banyak itu yang pembeli-pembeli, pelanggan-pelanggannya lama itu sudah datang, sudah lewat telepon, lewat WA, sudah bisa lah. Terus biasanya Bapaknya hitungannya dalam menjual itu per biji atau langsung 1.000. Oh jadi per 100 ribu itu berapa biasanya Bapak menjualnya? Harga bata itu naik turun ya, juga tergantung lokasi jauhnya yang membeli juga ya Pak. Benar banget. Jadi memang jadi nggak tentu juga harganya ya, karena memang jatuh bangun harganya gitu ya, naik turun juga tergantung yang beli lokasinya jauh apa dekat. Oke Pak, kalau gitu terima kasih Pak sudah berbagi cerita dengan kita di sini tentang proses pembuatan batu bata. Memang ternyata memang pembuatan batu bata itu kelihatannya gampang, tapi ternyata memang benar-benar butuh proses yang sangat luar biasa. Dan Bapak ini memang nggak tergolong baru sih, sudah lama sejak tahun 90-an proses berbikin bata kayak gini. Nah pemirsa, demikian tadi perjalanan JJK pada kesempatan pagi hari ini, yaitu di daerah Ringin Pitu di tempat proses pembuatan batu bata. Jangan lupa tetap ikuti perjalanan JJK selanjutnya, tentunya masih bersama saya dan masih dengan kebanggaan channel Orang Moncar, ada Moncar TV, Jalan-Jalan Kang Gemonan. Terima kasih Pak. Oh iya.